Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri atau dikenal dengan Lebaran adalah hari raya yang ditunggu-tunggu umat Islam. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri ini sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul dengan keluarganya. Sebelum Idul Fitri pun banyak umat Islam yang mulai sibuk memikirkan perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Yang paling utama dan yang paling ditunggu-tunggu adalah mudik. Nah, kapan nih mbak-mbaknya? Teman-teman sih. Nah, kapan nih teman-temannya mudik? Tanggal berapa? 19. Sebentar lagi ya. Nah, bagi anak-anak ini juga ditunggu-tunggu nih. Karena apa? Karena orang tua atau yang lebih tua akan membagikan THR. Nah, tidak hanya itu, pada Hari Raya Idul Fitri nanti juga akan bersilaturahmi kepada sesama umat muslim dan memohon maaf dan minta maaf dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa amalan sunnah yang dilakukan saat Idul Fitri atau saat sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang pertama adalah mandi. Nah, mandi di sini itu tidak hanya sekedar mandi. Jadi sebelum sholat itu kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, setelah mandi dianjurkan kita untuk memakai pakaian yang bagus menurut kita. Bukan pakaian yang baru, namun mungkin pakaian yang terbaik gitu ya. Seperti riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai wol atau kurda bercorak buatan Yaman pada setiap sholat Idul Fitri. Nah, masya Allah sekali. Nah, yang kedua setelah mandi adalah makan. Jadi makan sebelum sholat Idul Fitri itu disunahkan. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa pada saat Idul Fitri ini kita sudah tidak berpuasa, dan pada saat Idul Fitri ini itu kan haram hukumnya untuk berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat di dalam Islam merupakan salah satu rukun yang hukumnya wajib. Nah, jadi zakat di sini hukumnya wajib karena banyak sekali kegunaan zakat ini bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kewajiban zakat di sini dijelaskan dalam hadis yang memiliki arti sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat fitrah kepada orang-orang di bulan Ramadan, yakni kepada manusia, yaitu 1 sok dari tamar atau sekitar 2,5 kilo beras atas orang-orang yang merdeka atau hamba-hamba laki atau perempuan dari al-hadis. Kemudian selanjutnya adalah yang keberapa? Yang keempat, yakni mengenai jalan. Nah, di sini sebelum sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk berangkat atau pulang dari jalan yang berbeda. Nah, diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan yang berbeda atau jalan lain yang dilalui ketika
beliau pergi. Nah, salah satu hikmah yang menyebabkan Rasulullah ini membedakan antara jalan pergi dan pulang itu agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika berjalan tersebut. Nah, bisa jadi nanti ketika di jalan itu kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang kelima, yakni takbir atau mengumandangkan takbir. Nah, pasti sudah paham dan mengerti bahwa takbir ini sudah menjadi suatu khas atau tradisi di bulan di hari raya Idul Fitri nanti. Nah, takbir pada hari raya Idul Fitri adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama Islam. Ada dua pendapat dari ulama yang mengenai waktu dimulainya takbiran. Ada yang dimulai sejak malam setelah maghrib atau satu hari sebelum sholat Idul Fitri, dan ada pula dan pagi hari ketika menuju sholat Idul Fitri. Nah, saya yakin di sini pasti kan sudah tahu bagaimana mbak-mbak ini, teman-teman di sini melafalkan bacaan takbir. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam adalah bersilaturahmi. Nah, sudah sematasnya kita setelah sholat Idul Fitri akan bersama-sama untuk bersilaturahmi kepada tetangga atau saudara atau kepada orang tua, tentunya orang tua khususnya atau kakek nenek seperti itu. Nah, setelah melaksanakan sholat kan bersilaturahmi. Tradisi silaturahmi ini saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Maka dari itu kita disunahkan untuk bersilaturahmi. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai amalan sunnah pada Idul Fitri nanti. Semoga kita bisa mengamalkannya nanti pada saat nanti Idul Fitri. Nah, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ada satu pantun lagi nih buat teman-teman. Ikan lohan, ikan teri. Cakep. Makanya arem-arem. Cakep. Selamat menyambut Idul Fitri. Cakep. Dengan mantap dan marem. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.